Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elsa Jennifer Eonika Bagarai dengan NIM akhir 504 dari kelompok 3 akan membahas mengenai pola umum fenomena oceanografi di Samudra Pasifik. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Apa sih itu Samudra Pasifik? Samudra Pasifik memiliki sistem oceanografi yang kompleks dan berperan penting dalam mengatur iklim global, dan fenomena utama yang terjadi meliputi arus laut, upwelling, dan gelombang laut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai arus laut. Arus laut di Samudra Pasifik membentuk sirkulasi besar atau kire yang dipengaruhi oleh angin global dan rotasi bumi. Arus ini berperan dalam distribusi panas di permukaan laut sehingga memengaruhi iklim dunia. Beberapa arus penting, yang pertama yaitu Kuroshio Current, arus hangat yang membawa air dari wilayah tropis ke Jepang. Lalu yang kedua ada California Current, yang mana California Current ini adalah arus dingin yang mengalir ke selatan di pantai barat Amerika Utara. Dan yang ketiga ada Peru atau Humboldt Current, yang mana arus dingin di pantai barat Amerika Selatan. Lalu selanjutnya ada North Equatorial Current, yang mana arus yang bergerak ke arah barat di sekitar Khatulistiwa. Arus hangat dan dingin ini memengaruhi suhu laut, cuaca, serta ekosistem laut. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai upwelling. Apa sih itu upwelling? Upwelling adalah proses naiknya air laut dari kedalaman ke permukaan yang membawa banyak nutrisi. Menurut NOAA, proses ini biasanya terjadi karena dorongan angin yang memindahkan air permukaan. Pergantian massa air dari bawah laut, wilayah seperti pantai Peru dan California mengalami upwelling yang kuat, sehingga kaya nutrisi, memiliki produktivitas plankton tinggi, dan menjadi daerah penangkapan utama dunia. Lalu yang ketiga ada gelombang laut. Gelombang laut di Samudra Pasifik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor yang pertama yaitu angin, penyebab utama gelombang permukaan. Dan faktor yang kedua ada badai tropis yang menghasilkan gelombang besar. Lalu yang ketiga ada aktivitas tektonik yang dapat memicu tsunami. Dan NOAA menjelaskan bahwa energi gelombang dapat berpindah jauh dari sumbernya dan berdampak besar pada wilayah pesisir. Simak lebih lengkap mengenai fenomena oceanografi di Samudra Pasifik. Oceanografi sebagai ilmu tidak hanya mempelajari laut dari satu sisi, tetapi mencakup berbagai aspek seperti fisik, kimia, biologi, dan geologi yang saling berkaitan satu sama lain. Salah satu fenomena utama adalah arus laut, di mana Samudra Pasifik memiliki sistem arus yang sangat luas dan kuat. Arus-arus seperti Kuroshio, California, Peru, dan North Equatorial Current membentuk pola sirkulasi besar atau kire. Sirkulasi ini berfungsi mendistribusikan panas dari wilayah tropis ke wilayah lain, sehingga sangat berpengaruh terhadap suhu laut, pola cuaca, hingga iklim global. Selain itu, terdapat fenomena upwelling, yaitu proses naiknya air laut dari kedalaman ke permukaan yang membawa banyak nutrisi. Proses ini menjadikan wilayah tertentu seperti pantai Peru dan California sebagai daerah yang sangat kaya akan sumber daya ikan. Dengan demikian, upwelling memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem laut sekaligus kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Di sisi lain, gelombang laut di Samudra Pasifik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti angin, badai tropis, dan aktivitas tektonik. Faktor-faktor ini tidak hanya membentuk dinamika laut sehari-hari, tetapi juga dapat memicu bencana alam seperti tsunami yang berdampak besar bagi kehidupan manusia. Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa fenomena oceanografi di Samudra Pasifik tidak hanya penting dalam konteks ilmiah, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap lingkungan, iklim, serta kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai fenomena ini sangat diperlukan, baik untuk pengelolaan sumber daya laut maupun untuk mitigasi bencana di masa depan.